Jadi hari ini kita akan membuat keyakinan jelas. Ya, kemarin kita sebelumnya buatnya apa? Kesepakatan dewasa. Penanya ada? Ada. Nah, sekarang untuk membuat kesepakatan memberikan anak ibu kertas. Silahkan dibuat sini peraturan yang menurut anak ibu perlu ada di dalam kelas kita. Jadi kesepakatan ini namanya apa? Keyakinan kelas. Yang sekarang itu buat peraturan yang menurut anak-anak ibu perlu ada di kelas kita. Boleh 2, boleh 3 kali banyak. 3 kali banyak. Peraturan aja buat peraturan yang menurut anak-anak ibu perlu untuk kelas kita. Peraturan. Belum lagi kesepakatan, belum lagi keyakinan, masih peraturan. Ya, kalau sudah silakan maju dan lagi di bawah tulisan ibu peraturan. Apa saja yang perlu? Silakan ingat-ingat dulu. Boleh ya, boleh 2 bulan ibu. Kalau bisa agak 3 lagi. Kelas kita perlu tertib untuk belajar. Jadi harus ada aturan. Jadi aturannya apa ya? Dah, antar di bawah. Di bawah ini aturan. Aturan yang penting supaya bisa konsentrasi dalam belajar. Supaya bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, kita perlu aturan apa? Bu, harus ini, tidak boleh ini. Berapa ya? 2. Lagi, silahkan ditempelkan. 3. Silakan yang lain. Boleh. Apa saja? Ya, silakan maju ke depan ditempel. Selalu Pak akan ibu bacakan. Nah, kalau dari baca sih Pak, tidak ada. Berat kalau sudah percaya. Peraturan yang perlu. Dah. Satu lagi. Agak berat pemikirannya. Kalau sudah, setelah ini dibacakan, jangan mendengarkan. Kita tunggu peraturan dari Rego dulu. Panjang, 1 paragraf. Oke, yang pertama, peraturan yang pertama adalah kata temannya berkata sopan dan santun. Sopan dan santun.
dengan baik. Boleh, bagus. Membuat tugas dengan baik. Selanjutnya, datang tepat waktu. Boleh, bagus. Terus, ini yang bagus-bagus semuanya ya. Terus, tidak boleh mengejek teman. Siapa yang sering kena ejek ada? Nama orang tuanya, ya? Tak boleh katanya nih. Apakah menyebut nama orang tua teman adalah mengejek teman? Iya. Iyalah nak. Menghormati teman. Banyak aturannya. Terus yang ketujuh, mengumpulkan tugas tepat waktu. Ada di atas tadi, tapi bolehlah kita salin juga. Mengumpulkan tugas tepat waktu. Terus menghargai guru saat menerangkan pelajaran. Boleh, berarti kalau tidak menerangkan dihargai. Nah, menghargai guru saat menerangkan pelajaran. Terus ada banyak berapa lagi? 9. Ada datang tepat waktu, sudah ada tadi. Melaksanakan piket kelas. Siapa yang suka kabur waktu piket kelas? Sini soalnya Quran. Mana orangnya? Ini tandanya temannya pernah jadi korban. Mendengarkan guru saat menerangkan pelajaran. Sama ini ya, sudah ada. Datang tepat waktu sebelum orang berbaris. Ibu tambah aja di sini. Sebelum orang berbaris. Boleh. Sebelum berbunyi berarti ya. Membuat PR kalau guru memberi tugas. Sudah ada membuat PR tadi? Sudah. Ada PR? Enggak. Tidak ada? Nah, membuat PR. Oke. Mengumpulkan tugas tadi nak, sama PR dengan tugas ya. Mengerjakan PR tepat waktu. Sama aja PR dan tugas tepat waktu. Maka sini aja kita lakukan. Tugas tepat waktu. Berarti tadi kurang sama dengan yang di atas, tapi kita boleh langsung saja. Berkonsentrasi saat belajar. Ya, kalau itu mah ada temannya ternyata yang terganggu. Berkonsentrasi saat belajar, jadi tidak bercanda katanya. Tidak bercanda bermain saat belajar. Iya, berkonsentrasi, memisahkan waktu bercanda bermain saat belajar. Oke. Memisahkan waktu untuk bercanda dan bermain dengan waktu belajar. Boleh. Terus waktu untuk bercanda dan bermain saat belajar. Kalau waktunya kita SDK kita bercanda apa namanya? Kalau waktunya buat tugas, buat tugas. Ini sedang buat tugas bercanda juga, tergantung konsentrasi teman. Menjaga kebersihan kelas, piket tepat waktu. Iya, karena ini semua untuk siapa di dalam kelas ini yang ada? Ada murid, ada guru. Jadi ini berlaku untuk yang di dalam kelas. Nah, ini namanya peraturan. Kira-kira kalimat peraturannya sudah baik belum? Sudah. Berkata sopan dan santun, bagus, sudah kalimat yang bagus ya. Berpakaian rapi dan lengkap, sudah kalimat yang bagus. Membuat tugas dengan baik juga sudah bagus. Datang tepat waktu sebelum orang berbaris, ini sebaiknya kita ganti sebelum bel bunyi. Pokoknya bel berbunyi harus datang. Bel kita bunyi jam Jam 8, jam setengah 8, jam 8 kurang seperempat. ya 7.15. Jam 4.5. 7 sebenarnya 7.30 sudah ada yang mulai belnya berbunyi.
nomor 5 orang baris. 7.30 paling lambat ya. Tidak boleh mengejek teman. Nah, ini kata tidak bolehnya kita ganti menjadi dilarang juga kita ganti. Jadi kalimat yang bagus-bagus yang tidak ada kata tidak ada kata dilarang. Tidak boleh mengejek teman, artinya kita harus Hargai teman. menghargai teman. Ada di bawah, menghormati teman. Nah, berarti ini kalimat bagusnya ada di bawah, menghormati teman. Oke, mengumpulkan tugas tepat waktu sudah, menghargai guru saat menerangkan pelajaran, melaksanakan piket kelas, membuat PR, konsentrasi, pisahkan waktu untuk bercanda, bermain dengan waktu belajar. Sekarang di antara yang di depan itu ada saran dari anak ibu, saudara semua ya kan? Ada yang tidak setuju enggak? Tidak. Nomor 1, apakah kelas kita harus berkata sopan dan berperilaku santun? Ya. Ya. Sepakat ya? Berpakaian rapi dan lengkap? Ya. Oke. Membuat tugas dengan baik? Ya. Ya. Datang tepat waktu sebelum bel? Ya. Ya. Sepakat? Ada yang tidak boleh cuma tangan? Atau gimana ya orang guru itu? Sepakat kan? Insya Allah. Menghormati teman. Sepakat. Iya, yang jelas kita berusaha dengan ini kita menjadi lebih baik nanti. Mengumpulkan tugas tepat waktu. Ya, kalau tidak ada rasanya seperti lupa atau teledor atau sibuk bermain atau menonton bermain HP. Iya, jadi pokoknya apapun alasannya tugas harus dikumpulkan tepat waktu gitu ya, Rena. Menghargai guru saat menerangkan pelajaran. Ya. Karena kadang-kadang ibu menerangkan dia Bercanda, bergelut, atau bicara. baru bisa menghargai ibu lagi. Baik, tapi punya berusaha. Kita berusaha ya dong. Pak, melaksanakan piket. Ya. Ya. Buat PR bisa mana tadi ya? Konsentrasi. Yang punya masalah konsentrasi Ridho. Oke, Ridho bukannya tidak sepakat, tapi Ridho ragu, nak dong. Kalau nanti Ridho melanggar kesepakatan ya dong. Tapi kita jadikan ini sebagai apa namanya? Motivasi bagus, Reno. Semoga dengan kesepakatan yang sudah kita iakan Ridho bisa lebih berkonsentrasi, bisa ya dong. Insya Allah Bu. Atau tidak, baru hukumannya bagaimana? Karena memang masing-masing kita berbeda. Ada yang konsentrasinya bagus, ada yang susah berkonsentrasi. Sekarang ini kan masih ada yang sama-sama nih maksudnya. Jadi ibu mau mengubah kalimat yang sudah bagus-bagus ini ada 11. Keyakinan kelas itu sebaiknya tidak terlalu banyak agar kita ingat dan bertanggung jawab. Maksimal 6. Coba kita dari 11 ini coba kita kecilkan. Kira-kira mana yang agak sama dan apa nilainya? Nah, nilai, tahu nilai? Bu, membuat tugas dengan baik dan mengumpulkan tugas waktu tepat waktu itu bisa digabungkan. Ya, nilai apa yang ada di situ? Nah, kita sekarang berbicara tentang nilai atau nilai saling menghormati. Ya boleh yang tahu tentang nilai-nilai yang baik. Saling menghargai, tolong menolong, berkonsentrasi, yang tidak terlambat nilainya itu. Disiplin waktu. Disiplin waktu boleh. Ada lagi nilai-nilai. Nah, kita tengok dari sini ada nilai apa. Nah, nilai itu yang kita buat jadi keyakinan. Berkata sopan dan santun itu kemanusiaanmu. Sopan dan santun. Nilai kemanusiaan. Kemanusiaan itu boleh nilai kemanusiaan kita masukkan memiliki nilai kemanusiaan. Kemanusiaan itu apa? Kemanusiaan contoh apa contohnya? Kalau ini kita kesini dulu ya, sopan dan santun. Kalau orang atau anak atau ibu kalau sudah sopan di sini berperilaku sopan dan santun artinya kita saling menghargai. Jadi yang pertama keyakinan kelas kita adalah Saling menghargai. kita atau
menghargai aturan. Saya menghargai. Sudah menghargai teman yang sudah berpakaian rapi dan lengkap, enak aja kita lihat. Kan itu termasuk saling menghargai. Masuk ini. Membuat tugas dengan baik, apakah masuk saling menghargai? Iya, ya. Masuk juga. Karena dia menghargai dan menghormati. Dalam berbagi disiplin waktu, Bu. Boleh membuat disiplin, kami bersikap. Disiplin waktu. Nah, kami bersikap disiplin, termasuk tadi berpakaian lengkap. Termasuk piket kelas. Boleh, kami bersikap disiplin. Disiplin semuanya ya. Menghormatinya sudah, datang tepat waktu sudah. Apalagi mengumpulkan tugas sama sudah juga. Piket kelas juga sudah disiplin. Menjaga Saling kebersihan. menghargai. Tapi masuk saling menghargai karena teman. Piket bisa kita kabur. Membuat PR sudah, konsentrasi ini juga masuk saling menghargai. Teman lagi buat tugas sok berat, sok bercanda. Maka konsentrasikan teman akan Terganggu itu artinya kalau bercanda ketika bermain dan bercanda ketika belajar artinya kita melanggar keyakinan kelas yang nomor 1, tidak menghargai teman. Jadi tinggallah kesepakatan kita, keyakinan kita 3. Ada yang keyakinan akan nilai saling menghargai, saling menghormati dan disiplin. Oke, sekarang sepakat dengan yang 3 ini? Cuma 3. Ingat tak kira-kira yang 3? Bagus. Apa saja sikap yang di dalam saling menghargai? Yang tidak mencerminkan yang saling menghargai kira-kira satu-satu ya. Yang tidak menghargai, apa contohnya Ridho? Itu yang tampak tadi kan? Yang Ridho sebut sebentar ini apa tadi? Yang tidak menghargai apa? Kira-kira Ridho menyebut tadi. Mana sikap saling menghargai Ridho? Menghargai guru saat menerangkan pelajaran. Yang tidak menghargai apa? Coba Ridho. Kira-kira sikap anak ibu yang tidak menghargai ibu ketika menerangkan pelajaran. Ibu lagi menerangkan pelajaran. Saya melengah-lengah ketika ibu menerangkan pelajaran. Itu berarti nanti tidak mencerminkan keyakinan kelas. Artinya kita melanggar keyakinan kelas. Keyakinan kelas namanya ya. Oke. Saling menghormati. Apa contoh sikapnya Aulia saling menghormati? Kalau anak ibu menghormati teman maupun guru, apa contoh sikapnya? Sebut aja satu contoh sikap saling menghormati. Lupa? Mau boleh bantu teman? Boleh? Silakan Rahel. Menghormati teman ya? Boleh? Apa sikapnya? Tidak boleh menyakiti teman atau teman atau fisik teman maupun ada budaya hasil kerja. Tidak boleh mengejek teman katanya. Apapun itu, nak Reno, warna kulit, adat, budaya, tidak boleh diejek. Sikap Hasil kerja karya. apa kebalikannya? Sikap yang tidak mencerminkan saling menghormati, mengejek teman, menyebut Nama ayah teman. Nama Kalau orang. yang sering terjadi, udah tuh menyebut mentang-mentangnya tinggi disobek menghina fisik teman. Menghina beta-beta dia putih disebutnya kita hitam. Ya. Menghina fisik teman itu termasuk sikap yang tidak mencerminkan saling menghormati. Sekarang yang terakhir, disiplin. Apa sikap yang mencerminkan disiplin? Ya,
Jadi kalau nanti anak ibu bersikap, kan apa tadi yang tidaknya? Bersikap tidak mencerminkan keyakinan jelas, bagaimana? Nanti ibu tanya nanti apa mau? Gue aku situ kok. Ya. Kalau mendapat keyakinan jelas maka akan diberi hukuman. Ya, akan ada Sebuah sanksi atau hukuman. boleh nanti kita lihat nanti apa maunya. Ibu tanya lagi. Ini sepakat? Sepakat. Yakin dengan nilai ini harus ada dalam kelas? Yakin. Ini silakan tanda tangan di aquarium dulu sebagai berarti awak sepakat gitu. Nah, Rena. Berarti kita sepakat, silakan tanda tangan di bawah itu besok ibu beri out atau ibu tulis di kertas, nah, tanda tangannya ditulis sekarang di papan tulis aja dulu buat tanda tangan buat nama dan itu tandanya anak ibu meyakini atau menyetujui keyakinan kelas ini. Apabila dilanggar, Bu. Hah? Apabila dilanggar. Nah, nanti kita bahas apabila dilanggar. Namanya yakin. Kalau nanti mau ibu foto supaya ini kemarin sudah sepakat, ternyata dilanggar. Baru kita tanya nanti bukan Mbak Risi ya, gantian spidolnya. Next, jadi sudah sepakat dengan keyakinan kelas kita. Ini Reno, nanti ibu foto. Dan nanti ibu buat juga seperti di kantor ini, tanda tangannya langsung. Nggak perlu pakai cap jempol. Rido. Jadi tanggung jawab perlu nggak ya? Ini sudah lah, saya udah. Sebenarnya ada satu nih yang tanggung jawab pas membuat PR tepat waktu nih. Apa aja? Buat saja tambahkan saja, Bu. Sepakat kalau kita tambahkan nilai tanggung jawab. Sepakat. Yang tadi ini tadi lupa kita kami bersikap. Bertanggung jawab. Kami akan bersikap dan tanggung jawab. Bertanggung jawab atas sebuah kasus yang kami buat. Ditambah terakhir, kami memilih bersikap Dan menuntut diri. bertanggung jawab. Lupa ibu PR ini ya. Mengikuti nilai-nilai agama dan moral. Masih mulai. Nah, yang benar. Ya. Sepakat dia ada 4, baca lagi ya ternyata ada 4. Di PR itu mana duduk? Duduk lagi ke tempatnya ya. 1, 2, 3. Siapa lagi yang kenapa? Spidol itu pakai. Nomor apa? Lang. Ini terakhir. Karena terlalu tinggi dia tak rela. Kan pertumbuhan kita belum berakhir. Jadi bisa jadi nanti Reno lebih tinggi dari Rano. Bisa jadi. Ayo kita lihat nanti. Iya, kita nanti ketika sudah berusia 20-an Atau 12-an. iya, masih ada tuh. Masih ada tuh tumbuhannya. Laki-laki sampai 18 lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 terakhir Aulia. Silakan. Muridnya tutup, Bu. Angka 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Silakan dibaca lagi yang pertama apa? Sepakat? Yang kedua? Yakin ya? Yang ketiga?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Power off. Bluetooth mode. Yang telah Waiting for melimpahkan connection. rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat hadir pada siang hari ini di SDN 25 BBS dalam rangka diseminasi budaya positif yang akan saya sampaikan nanti. Salawat berilah salam tidak lupa pula buat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad yang telah membawa kita dari zaman kebodohan kepada zaman serba ilmu pengetahuan yang seperti kita rasakan pada saat sekarang ini. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala SDN 25 Balai Batu Sandaran, yang sama-sama kita hormati Bapak dan Ibu Majelis Guru SDN 25 BBS beserta tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang sudah bersedia meluangkan waktunya kali ini untuk menghadiri acara ini. Baiklah, untuk mengawali acara pada siang hari ini, marilah kita sejenak mendengarkan sepatah kata dari Bapak Kepala SDN 25 kepada Bapak disilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, kata-kata hormat dan berkorban kepada Ibu. Di sini saya selaku kepala sekolah apresiasi atas apa yang dilakukan guru kami Ibu Dita sebagai calon guru penggerak angkatan 9, di mana di sini sudah mulai berlanjut kegiatannya, yaitu tentang aksi nyata modul 1.4, yaitu budaya positif. Di sini bagaimana Bu Dita setelah menjalani modul 1, 2, 11, 12, 13 sampai 14, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Sekarang sudah masuk ke modul 2.1 sedang berjalan, di mana nanti Ibu Dita akan menyampaikan nanti apa yang didapat selama modul 1, sehingga nanti berbagi dengan teman-teman sejawat di sekolah 25 Balai Batu Sandaran ini, di mana tentang dimensi budaya positif. Di sini tujuannya adalah supaya nanti apa yang kita lakukan di sehari-hari, artinya disiplin kita semuanya itu berdampak positif dengan kegiatan yang telah dilakukan oleh guru penggerak angkatan 9 ini. Harapan saya mungkin semua Bapak Ibu nanti bisa mengikutinya dengan dengan sungguh-sungguh, sehingga nanti berita bisa menyampaikan apa yang disampaikan nanti dapat diterima dengan teman-teman sejawat di sekolah, sehingga nanti bisa juga dikembangkan oleh teman-temannya di sekolah untuk anak-anak didik kita di sekolah ini. Kepada kita, harapan saya selamat bisa melakukan nanti sepanjang kegiatan beberapa menit ke depan. Mudah-mudahan nanti teman semua bisa mengikutinya. Itu yang akan saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan sepatah kata dan motivasinya. Baiklah, Bapak dan Ibu, seperti yang sudah terlihat di depan itu materi kita atau yang akan saya sampaikan, seperti yang sudah dikatakan oleh Bapak juga tadi, ini adalah materi yang dipelajari oleh calon guru penggerak, dan insya Allah mungkin Bapak dan Ibu juga nantinya akan menjadi calon guru penggerak, amin ya. Ini ada di modul 1.4, diseminasi budaya positif, artinya penyebaran budaya positif. Budaya, sebagaimana yang kita tahu, budaya itu adalah sesuatu yang sudah biasa kita lakukan, mendarah daging kita lakukan. Nah, ini budaya positif, artinya kita mencoba membiasakan sesuatu yang positif di sekolah kita.
Nah, budaya positif yang pertama yang kita bahas adalah tentang disiplin positif. Nah, kira-kira Bapak dan Ibu tentu sudah sehari-hari mendengar bahwa kata disiplin ini, karena ini yang kita tanamkan kepada anak didik kita. Kira-kira ada nggak ya Bapak dan Ibu yang mau berpendapat disiplin ini apa gitu, menurut pandangan Bapak dan Ibu? Silakan, ada mungkin Pak dan Ibu. Disiplin yang biasa kita terapkan, disiplin yang biasa kita ketahui itu apa? Gitu. Kita kan mendisiplinkan anak-anak. Disiplin ini apa kira-kira Ibu ini? Baik, terima kasih. Menurut saya disiplin adalah segala sesuatu di mana anak didik kita itu menaati peraturan dengan rasa kepercayaan, kesadaran dirinya sendiri. Ya, terima kasih Bu. Ya, jadi ada peraturan, menaati peraturan dengan rasa yang rasa kesadarannya sendiri Bu. Terima kasih ya Bu. Mungkin ada yang lain yang ingin berpendapat tentang disiplin. Disiplin kita lakukan biasanya berkaitan erat dengan, kalau mau mendisiplinkan biasanya ada waktu Bu. Ya, ada peraturan tadi. Ada sanksi. Nah, itu yang sering terjadi di kita. Nah, jadi kalau mau mendisiplinkan anak ada peraturan, ada sanksi. Nah, memang benar di budaya yang kita biasa lakukan adalah disiplin itu adalah erat kaitannya dengan tata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan, benar Bapak Ibu ya. Terus disiplin ini sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain agar orang lain patuh. Kan itu biasanya. Nah, namun sebenarnya ada pendapat lain tentang disiplin ini. Pendapat dari Diane Gosen pada bukunya yang diterbitkan tahun 2021, katanya disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Tadi sudah terbayang juga oleh Ibu Yuni tadi, kesadaran diri. Nah gitu. Jadi dia belajar bagaimana dia mengontrol dan menguasai dirinya untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia dan panjang. Jadi intinya menurut si Diane ini, bagaimana disiplin itu adalah bagaimana kita mengontrol diri kita sendiri, menguasai diri kita sendiri untuk memilih suatu tindakan yang menurut kita tindakan itu penting bagi kita gitu. Kita yang merasa kalau itu perlu. Jadi nggak perlu agar tercapai tujuan. Nah, nanti kita mungkin lebih bahas lebih apa lagi. Jadi disiplin ini sebenarnya adalah disiplin positif, pendekatan disiplin yang mengajarkan tanggung jawab kepada anak atau murid dan mengembangkan nilai-nilai berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Murid memahami dan menyadari disiplin ini motivasinya internal. Seperti yang dikatakan Bu Yuni, kesadarannya. Tidak perlu paksaan, tidak perlu hukuman, tidak perlu faktor lain. Nah, itu yang diharapkan dalam sebuah disiplin positif. Istilah tanpa hukuman pun mereka akan disiplin, tanpa paksaan pun mereka akan disiplin. Nah, itu yang diharapkan dalam budaya positif. Nah, kira-kira mungkin nggak ya Bapak Ibu anak-anak disiplin tanpa hukuman, tanpa peraturan? Bisa jadi. Nah, jadi itulah yang dialihkan sekarang. Jadi disiplin sekarang itu diusahakan atau diupayakan sebenarnya dari dalam diri sendiri. Jadi tanpa hukuman, tanpa paksaan, bahkan tanpa penghargaan. Itu tujuannya. Tanpa penghargaan anak-anak tetap melakukan disiplin karena dia sadar bahwa ada nilai-nilai baik di dalam perbuatan itu, makanya dia harus lakukan gitu. Nah, contoh nilai-nilai kebajikan ini, profil pelajar Pancasila. Ini nilai-nilai kebajikan yang sudah disepakati secara nasional. Jadi Indonesia sekarang punya tujuan anak-anak kita memiliki profil pelajar Pancasila. Nah, ini adalah contoh nilai kebajikan.
anak-anak punya iman dan ketakwaan pada Tuhan. Murid kita berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis. Nah, ini yang dikatakan nilai kebajikan. Bagaimana menanamkan nilai ini ke dalam diri anak kita, murid kita, sehingga kalau mereka sudah punya nilai ini, mereka disiplin sendiri tanpa harus dihukum, tanpa harus dipaksa, dikeraskan. Itu tujuan disiplin. Power off. Bluetooth mode. Waiting for connection. Seperti yang dikatakan tadi bahwa disiplin ini sebenarnya apakah itu berasal dari dari paksaan atau jadi ini tadi kebajikan. Jadi apakah disiplin itu tadi harus berasal dari peraturan, dari hukuman, atau dari diri sendiri? Kan sudah kita harus dari diri sendiri. Kata Bu Yuni juga kesadaran sendiri. Kalau kita mau punya kesadaran, tentu kita punya motivasi, sesuatu yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu, baik itu melakukan kedisiplinan ini termasuk. Jadi motivasi itu ada kira-kira yang menjadi motivasi kita melakukan sesuatu. Misalnya Bapak dan Ibu pergi ke sekolah, tadi motivasinya apa kira-kira? Apa yang membuat Bapak dan Ibu mau ke sekolah? Kebetulan tadi hujan-hujan tapi tetap kita sampai ke sini. Ada motivasi, ada sesuatu yang membuat kita hadir ke sini. Kira-kira apa Bapak Ibu salah satunya? Tanggung jawab. Bagus, mantap ya Bapak Ibu. Kita punya tanggung jawab. Nah, itu adalah bentuk motivasi yang dari dalam diri. Adakah Bapak Ibu tadi yang datang ke sekolah karena takut dimarahi oleh Pak Kepsek gitu? Tidak. Adakah Bapak Ibu yang pergi ke sekolah karena ingin dipuji oleh guru-guru lain atau kepala sekolah? Iya, berarti Bapak dan Ibu guru hebat adalah guru-guru yang sudah memiliki motivasi dari dalam diri. Dan itu juga yang ingin kita tularkan di sekolah kepada anak, supaya anak itu datang bukan karena ingin dipuji gurunya, bukan karena takut dihukum gurunya, tapi karena dia punya rasa tanggung jawab. Dia harus ke sekolah, dia punya tanggung jawab sendiri. Dia yang tidak nyaman sendiri kalau dia tidak pergi sekolah gitu, bukan karena faktor luar. Nah, jadi benar, motivasi itu ada yang berasal dari dalam diri, ada yang berasal dari luar. Nah, namun ada sedikit miskonsepsi tentang motivasi atau mengontrol diri. Kira-kira menurut Bapak Ibu, yang mengontrol diri kita sehingga kita punya motivasi tadi, apakah orang lain atau diri sendiri? Diri sendiri. Namun ada terjadi di sekolah, mungkin di sini sudah anak itu patuh karena ada peraturan dan takut dihukum. Ketika kita membuat sebuah peraturan dan anak patuh, karena kalau tidak patuh ke peraturan pasti dihukum. Nah, kira-kira anak patuh itu pada peraturan karena takut dihukum itu, apakah dia kita sudah mengontrol mereka? Apakah kita berhasil mengontrol anak? Belum, Ibu ya, benar. Jadi ada yang beranggapan, orang-orang dewasa itu beranggapan ketika anak patuh karena kita kasih aturan, karena kita beri hukuman, itu kita artinya mengontrol mereka, kita berhasil mengontrol anak kita. Apakah itu benar? Kalau kita alhamdulillah sudah menjadi bahwa itu tidak benar. Jadi itu hanya sebuah ilusi, kata si Dr. William Glasser. Jadi guru mengontrol murid. Guru tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu kalau mereka memilih untuk tidak melakukannya. Seberapapun kita memaksa, seberapapun peraturannya ketat, tapi kalau murid tidak mau melakukannya pasti tidak akan patuh. Jadi ketika mereka patuh, sebenarnya mereka itu sedang mengizinkan dirinya untuk
dikontrol. Mereka yang membolehkan kita mengontrol gitu. Udahlah kita turuti saja, tapi tetap itu adalah izin dari anak. Jadi kontrol yang seperti itu sebenarnya bukan kita yang mengontrol, tapi anak itu yang membolehkan kita untuk mengontrol dirinya. Bukan hanya di sekolah, mungkin di rumah kita juga punya anak. Kalau patuh karena aturan, sudah bisa kita mengontrol anak. Padahal mereka mengizinkan kita untuk mengontrol dirinya. Jadi yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ini contohnya penguatan positif itu pada pujian, bujukan. Kalau kita mengontrol anak dengan bujukan, yuklah pergi sekolah, nanti ibu kasih nilai yang bagus. Nah itu, kita menganggap itu adalah sebuah penguatan yang efektif dan bermanfaat. Tapi kata si Dr. William Glasser itu ilusi, tidak sebenarnya. Karena penguatan positif atau bujukan itu jangka waktunya hanya pendek. Kalau seandainya anak itu sadar dia sekedar dibujuk-bujuk saja, nanti dia akan tidak mau lagi melakukannya gitu. Jadi itu bujukan hanya bentuk penguatan yang bersifat jangka waktunya pendek. Seandainya sadar dia nanti sekedar dibujuk, dia beralih lagi menjadi tidak mau dia dikontrol lagi. Kemudian ada lagi ilusi kontrol yang sering kita anggap tapi ternyata salah gitu. Ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Mungkin saya sendiri juga pernah melakukan ini pada murid, membuat mereka merasa bersalah. Tujuan kita mungkin membuat merasa bersalah ini dan mereka sadar terus berubah. Tapi sebenarnya ketika kita membuat mereka merasa bersalah, itu sebenarnya kita menjadikan mereka pada identitas gagal. Mereka menjadi merasa buruk dirinya. Kalaulah orang merasa buruk, tentu awaklah merasa buruk gara-gara guru yang mengatakan itu sebenarnya bukan hal yang baik. Jadi tidak membangun sebenarnya kritik dan membuat orang merasa bersalah. Kadang pesan negatif ini kita sampaikan secara halus. Kita mengkritik anak, kita membuat anak merasa bersalah itu dengan bahasa yang halus, terdengar tak kasar gitu. Jadi kita tidak sadar kita sedang membawa mereka menuju orang-orang yang merasa buruk tentang dirinya, jadi identitasnya gagal. Selanjutnya ada teori kontrol, miskonsepsinya, ilusi bahwa orang dewasa punya hak untuk memaksa. Jadi banyak yang beranggapan bahwa kita orang dewasa punya tanggung jawab penuh terhadap perilaku anak. Jadi kita bisa mengontrol mereka. Sebenarnya itu hanya ilusi atau tidak. Karena terlalu memaksa nanti malah akan menimbulkan permusuhan. Bahkan ada anak yang akhirnya benci ke orang tuanya atau ke gurunya karena terlalu dikontrol, dikekang. Banyak ya Bapak Ibu ya. Mungkin termasuk kita pernah mengalami mungkin. Atau gitu. Karena mungkin saya terlalu mengekang anak, jadi anaknya jadi apa ke saya misalnya gitu. Ya itu sebenarnya adalah ilusi. Jadi hal yang seperti itu hanya berlaku untuk jangka waktu pendek. Sebagaimana yang tadi disampaikan, yang untuk jangka waktu panjang yang seharusnya kontrol diri itu berasal dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain, bukan dari paksaan guru, bukan dari bujukan guru, bukan dari membuat kita merasa bersalah ataupun dikontrol oleh orang dewasa. Nah, jadi bagaimana menciptakan kontrol diri ini, itu yang hendaknya sama-sama kita lakukan atau budayakan di sekolah agar anak mampu mengontrol dirinya sendiri berdasarkan nilai-nilai yang dia percaya. Selanjutnya, motivasi, hukuman, dan penghargaan. Ini seringkali kita terapkan di sekolah. Nah, kalau yang pertama teori tentang motivasi sudah disinggung sedikit tadi. Motivasi itu ada yang berasal dari dalam diri, Bapak Ibu pergi sekolah karena merasa bertanggung jawab. Ada yang berasal dari luar diri, aku mau dipuji, takut dihukum. Nah, itu benar.
Jadi motivasi itu ada 3 tingkatan. Yang tingkatan paling rendah, kita melakukan sesuatu karena kita menghindari ketidaknyamanan, menghindari hukuman. Itu paling rendah. Apakah itu ada pada diri kita? Itu termasuk motivasi eksternal. Mungkin ada. Terus ada motivasi itu karena ingin mendapat imbalan penghargaan dari orang lain. Nah, ini yang tadi. Jadi kalau kita melakukan sesuatu karena ingin mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain, itu namanya motivasi yang kedua. Itu yang berdua adalah motivasi Power off. eksternal atau yang berasal dari luar diri kita. Bluetooth mode. Yang hendaknya kita Waiting miliki for seperti connection. yang Bapak Ibu sudah miliki tadi adalah motivasi untuk menjadi orang yang kita inginkan dan menghargai diri kita sendiri dengan nilai yang kita percaya. Bapak dan Ibu percaya akan nilai tanggung jawab. Bapak dan Ibu merasa bahwa tanggung jawab itu penting untuk kita lakukan, makanya kita sampai tadi ke sekolah dengan cuaca yang lumayan hujan deras, nah, karena rasa tanggung jawab. Bukan karena motivasi eksternal. Ini adalah termasuk motivasi internal yang berasal dari dalam diri sendiri. Nah, ini yang kita coba nanti tanamkan ke diri anak murid kita. Selanjutnya ada pertanyaan. Yang pertama, menurut Bapak dan Ibu, motivasi mana yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid kita di sekolah? Kira-kira ada yang Bapak Ibu yang mau membantu saya menjawab pertanyaan ini? Kira-kira kenyataannya di sekolah kita sekarang bagaimana gitu Bu? Motivasi ada 3 tadi. Ada 2 yang eksternal, ada 1 yang internal. Kira-kira murid-murid kita di sekolah punya motivasi yang mana? Boleh? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Ibu Rita. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang nomor 1. Menurut pendapat saya, karena pada umumnya kita sudah tahu bahwa pada dasarnya anak-anak datang ke sekolah itu pertama karena memang ada motivasi dari luar. Pertama dari pihak keluarga, mungkin orang tua. Karena pada saat ini tidak ada lagi anak yang tidak sekolah. Jadi orang tua ingin anaknya kalau memang pada fasenya dia sudah masuk sekolah, harus sekolah. Itu yang pertama. Yang kedua, itu karena keinginan anak itu karena melihat lingkungannya. Kalau anak usianya sudah ada yang masuk sekolah, mungkin dia malu karena saya belum sekolah, mungkin ikut-ikutan. Pada dasarnya intinya mereka pergi sekolah itu awalnya karena ada faktor luar. Tapi setelah mereka jalani dan mereka nyaman, mungkin mereka akan tertarik sendiri. Ada kemauan dari dalam hatinya sendiri. Itu akan keluar kalau ada pancingan dari sekolah dan lingkungannya. Sekolah itu terus pasti dari gurunya dan di luar dari orang tua dan lingkungannya. Menurut saya seperti itu. Dan untuk melakukan bagaimana cara supaya motivasi itu timbul dalam dirinya, banyak macam cara yang bisa kita lakukan. Dan nanti mungkin bisa kita kembangkan sendiri sesuai dengan kodratnya masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum. Jadi motivasinya eksternal, ada internal, ada juga ada Bu. Terima kasih kepada Ibu yang sudah membantu saya menjawab motivasi mana yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid kita di sekolah, baik itu ketika mereka datang ke sekolah atau mematuhi peraturan di sekolah. Kalau menurut pendapat Ibu tadi awalnya mereka berasal dari motivasi eksternal, namun ketika mereka datang, mereka di sekolah itu ada guru, ada teman, ternyata timbul motivasi internal bisa. Tapi yang paling banyak kira-kira yang mana Bapak Ibu? Eksternalnya atau internalnya? Ini datang ke sekolah tadi contohnya. Mungkin melaksanakan segala peraturan yang dari sekolah ini banyak eksternalnya atau internalnya? Banyak eksternalnya. Nah Bu, memang itu payah menimbulkannya. Itu yang kita agak keras berjuangnya. Iya.
semula kayak berbaris di lapangan, kalau nggak pakai apa, nggak pakai notes gitu kan, nggak ada yang rapi gitu istilahnya. Motivasinya masih banyak yang eksternal. Strategi, kira-kira ada nggak Bapak Ibu yang mau membantu saya menjawab pertanyaan kedua? Strategi apa yang selama ini Bapak Ibu terapkan untuk menanamkan disiplin pada murid-murid? Bagaimana hasilnya? Ada nggak satu contoh Bapak Ibu melakukan strategi untuk mendisiplinkan anak, terus gimana hasilnya? Ada yang mau bantu saya menjawabnya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mencoba menjawab tentang pertanyaan yang kedua, yaitu strategi apa yang selama ini pernah diterapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid. Bagaimana hasilnya pada perilaku murid-murid? Jadi strategi yang pernah dilakukan yaitunya apabila contohnya ada salah satu dari siswa saya yang melakukan kesalahan atau melanggar peraturan, itu biasanya Bu, kalau ada kesalahan mungkin sesuai dengan peraturan kelas yang dibuat, maka akan diberikan hukuman atau sanksi. Namun dari hasilnya setelah dilakukan hukuman dan sanksi tersebut, namun anak-anak ini kadang ada yang perilakunya itu berubah menjadi baik, ada juga sebagian yang masih tetap. Jadi seperti itu. Terima kasih Pak ya. Jadi memang mungkin kita semua pernah melakukan itu. Pasti strategi kita adalah menerapkan sebuah peraturan dan ada sanksinya. Kalau dilanggar pasti menerima sanksi. Nah, kata Bapak tadi bagaimana hasilnya? Ada yang jadi patuh, ada yang enggak juga gitu. Jadi sebenarnya ini yang kontrol tadi ilusi. Ada yang jadi patuh karena yang mereka membolehkan dirinya untuk dikontrol dengan peraturan tadi. Ada yang tidak, berarti mereka nggak mau dikontrol. Nah, karena memang bukan dari dalam diri. Kira-kira untuk menimbulkan motivasi internal, menimbulkan kontrol dari dalam diri. Nah, nilai-nilai kebajikan apa yang rasanya saat ini penting untuk ditanamkan pada murid-murid kita di sekolah atau di kelas? Nilai kebajikan atau nilai-nilai apa yang perlu fokus kita tanamkan ke anak-anak untuk mendapatkan sebuah disiplin positif? Kira-kira apa saja nilai-nilainya Bapak Ibu? Silakan mungkin Bapak mau membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nilai-nilai kebajikan apa yang dirasa penting saat ini untuk ditanamkan pada murid di sekolahnya? Mungkin yang pertama, nilai kebajikan itu kita harus menyadarkan dulu siswa kita itu, oh ini kebutuhan dia, bukan kebutuhan guru. Ya. Yang kedua, kita tanamkan kebutuhannya itu memang harus dia capai sendiri, ya. Memang harus dia capai sendiri. Dan yang ketiga, mungkin dari capaian kebutuhannya itu dia baru akan merasakan sesuatu yang telah dia capai itu mungkin ada satu kebanggaan dalam dirinya. Nah, mungkin nilai-nilai itu yang perlu, yang harus kita tanamkan terdahulu kepada murid-murid kita. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak. Ya, silakan Ibu. Nilai apa kira-kira yang perlu kita tanamkan kepada anak didik kita? Nilai. Baik, terima kasih terhadap kesempatan yang diberikan. Nilai-nilai kebajikan apa yang dirasakan penting saat ini ditanamkan? Mungkin yang pertama itu nilai P5 pertama itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berarti sekolah memfasilitasi murid untuk yang pertama itu kegiatan sholat zuhur berjamaah, sholat duha, mungkin di kelas juga tadarus. Itu mungkin sekolah yang memfasilitasi. Mungkin juga tentang yang bergotong royong. Nah, di sini bisa kita lihat dalam aktivitas di luar sekolah, misalkan guru ataupun di kelas, bagaimana dia bekerja sama dalam kegiatan kelompok, diskusi kelompok.
Kemudian juga berkebinekaan global. Mungkin di sini kita memberikan keyakinan kepada siswa untuk tidak membeda-bedakan teman. Mungkin karena di sini dia tidak memiliki suku atau agama yang berbeda, jadi di sini mungkin kita meyakini kepada siswa untuk tidak membedakan tentang bagaimana sikap atau dari fisiknya, tidak boleh menghina fisik. Mungkin itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu. Jadi tadi ada nilai untuk menyadarkan nilai itu dari kesadaran dirinya dulu bahwa itu butuh ya, bukan jadi dia yang butuh apa. Nah, nilai yang dicoba adalah menurut Ibu tadi nilai P5 yang ada pada profil pelajar Pancasila. Itu penting untuk kita tanamkan kepada diri anak. Bagaimana kita menanamkannya agar mereka merasa butuh ada nilai beriman dan bertakwa, berkebinekaan global, Power off. dan gotong royong. Nah, itu adalah nilai kebajikan. Bluetooth mode. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah membantu saya menjawab. Nah, ini ada teori tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ternyata menurut Bapak Ibu hukuman dan konsekuensi ya terlihat ya, ini sama atau berbeda? Berbeda ya. Kalau hukuman itu biasanya terjadi tiba-tiba satu pihak. Jadi teringat oleh kita kasihkan gitu. Anak shock, nggak tahu dia bahwa hukumannya akan seperti itu ketika dia berbicara atau bergerak dengan teman, maju kamu ke depan, angkat kaki sebelah, berdiri sampai nanti jam pulang. Nah, apakah itu ada di peraturan kita tertulis? Di sekolah nggak ada. Jadi itu kalau diterapkan namanya hukuman. Ada lagi hukuman itu satu arah, nggak ada kesepakatan karena nggak ada yang itu seperti yang sudah diterangkan tadi. Hukuman bisa fisik, bisa psikis. Kalau yang tadi berdiri di depan yang disakiti adalah fisiknya. Bisa kita menghukum anak, tapi kita tidak menghukum fisiknya, kita hukum jiwanya. Iya, bisa ya. Bagaimana dari mana? Perkataan. Kata-kata yang itu tadi yang merasa bersalah tadi karena kita mau membuat mereka merasa bersalah, tapi ternyata kita malah lebih ke menghukumnya secara psikis. Saya sendiri pernah melakukannya. Mungkin tidak dengan fisik, tidak menyentuh, tapi tersentuh ke hati itu lebih berbahaya ya Bapak Ibu ternyata. Kemudian ada konsekuensi. Nah ini mungkin boleh. Konsekuensi itu sudah disetujui oleh kedua pihak, baik guru maupun murid. Umumnya dibuat oleh guru, tapi murid sudah tahu. Contohnya yang sudah dibuat di peraturan sekolah. Misalnya kalau misalnya konsekuensi Bapak Ibu, mungkin ada yang tahu? Nah, konsekuensi di sekolah kita misalnya datang terlambat, konsekuensinya mungkin memilih sampah gitu. Anak kan sudah tahu bahwa akan disuruh memilih sampah kalau terlambat. Jadi mereka tidak begitu terkejut. Atau yang yang rambutnya tidak rapi. Nah, konsekuensinya nanti dibantu menggunting oleh bapak dan ibu guru yang bukan untuk tukang cukur gitu. Tahulah hasilnya. Tapi mereka tahu bakal diterapkan seperti itu. Jadi mereka sudah siap dengan konsekuensinya, beda dengan hukuman tadi. Nah, itu teori tentang hukuman konsekuensi. Ada yang satu lagi namanya restitusi. Restitusi itu proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga bisa kembali ke dalam kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Artinya, ketika dia buat kesalahan, kita tidak menghukum, kita tidak beri konsekuensi, namun dia kembali ke kelas atau ke teman-temannya dengan karakter yang lebih kuat, dengan perilaku yang lebih baik. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalahnya. Jadi dia sendiri yang pikirkan solusinya, dia yang salah, silakan pikirkan apa yang akan dia kerjakan untuk mengatasi masalahnya. Itu restitusi. Dan membantu murid berpikir tentang apa yang mereka inginkan, bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini sekilas tentang restitusi yang nanti akan dibahas juga mungkin oleh rekan saya Pak Abdal mungkin nanti ya. Ini yang mungkin akan kita coba lakukan dalam
membudayakan hal positif di sekolah. Sudah punya konsekuensi, kalau bisa kita cobakan restitusi ini. Nah, nanti akan dibahas lagi. Sekarang ada kasus di depan. Iva, dia kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat jam pelajaran dia lebih banyak diam menggambar di buku pelajaran. Saat guru matematikanya menanyakan, Iva gugup, tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba jadi gagap menjawab gitu. Ketika dia menjawab gagap itu, seluruh kelas pun tertawa melihat Iva yang tergagap tersebut. Pak Seno membiarkan teman-temannya menertawakan Iva yang malu, jadi dia malu luar biasa. Malahan sudahlah gagap, malu ditertawakan teman, disuruh pula ke depan. Suruh ke depan berdiri, tunjuk hidungnya, karena dia tidak bisa menjawab. Terus kelasnya makin gaduh, anak-anak makin tertawa karena Iva di depan tunjuk hidungnya. Nah, kasus pertama ini, pertanyaannya, menurut Bapak dan Ibu, setujukah Bapak dan Ibu dengan tindakan Pak Seno? Tidak ya Bu, sama-sama kita tidak setuju. Menurut Bapak dan Ibu, apakah ini sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman Bu. Iya, alhamdulillah kita sudah tidak menerapkan seperti ini lagi ya Bapak Ibu. Sudahlah anaknya grogi, ditertawakan, suruh pula maju ke depan. Itu sangat mengganggu fisik dan mental terutama sekali. Nah, maka ini sudah dihindari sekarang. Kita sama-sama tidak setuju, sepakat ya Bapak Ibu. Insya Allah tidak akan menerapkan yang seperti ini ya. Nah, ini termasuk hukuman, karena tidak ada dibuat di peraturan kalau yang gagap menjawab harus maju ke depan tunjuk hidung, itu tidak ada di peraturan, pasti tidak ada. Kemudian ini, nah ada 1, 2, 3, 4 kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang. Itu kira-kira konsekuensi atau hukuman Bapak Ibu? Itu konsekuensi. Jadi dia telat 10 menit istirahat karena dia tadi datangnya telat pula 10 menit. Kira-kira itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, nanti kita lihat. Murid diminta telanjang kaki, tidak pakai sepatu jam 2 sepanjang hari karena dia tidak pakai sepatu hitam. Kamu sepatu merah buka, tidak boleh. Hukuman. Berjemur di lapangan jam 12 siang. Hukuman. Bersihkan coretan yang dibuat di meja. Nah, itu kan coret, bersihkan. Ya, alhamdulillah sudah benar semua ya Bu. Yang pertama itu adalah sanksi atau konsekuensi. Yang kedua hukuman, yang ketiga hukuman. Jadi kesannya beda hukuman juga konsekuensi kok. Hukumannya itu terlihat kejam lah. Masa iya jam 12 siang anak disuruh berdiri di lapangan dalam ngobrol dengan teman. Kalau guru-guru kita di sini insya Allah tidak ada yang menerapkan seperti itu, nah Bapak Ibu. Nah kalau sekedar kamu terlambat 10 menit, nanti istirahat juga telat 10 menit ya, insya Allah itu boleh. Itu namanya konsekuensi. Kamu yang coret, kamu yang bersihkan, itu juga konsekuensi. Kalau sudah disepakati tidak masalah, anak pasti tahu. Nah kemudian selanjutnya ada tentang penghargaan. Selama ini Bapak dan Ibu suka memberi penghargaan kepada anak kita, ya, karena tujuan kita untuk memberikan motivasi. Tapi ternyata penghargaan itu adalah motivasi dari luar, tidak jangka panjang. Jadi ada pengaruh penghargaan ini jangka panjang dan jangka pendek. Nah, jadi dalam jangka panjang ternyata penghargaan ini kalau diberikan terus-menerus setiap hari, anak kita, kata teori penghargaan, bahkan tidak menyadari kalau dia sedang melakukan hal baik. Karena yang dia tahu, dia sedang berbuat sesuatu karena ingin mendapatkan sesuatu. Jadi tidak kebaikan dari perbuatannya itu yang dia lakukan. Ternyata oleh sebuah penghargaan jangka panjang diberikan terus-terus, jadi dia ketergantungan harus diberikan terus. Kepada saya sedang melakukan pekerjaan yang baik sebenarnya.
nggak sadar dia gara-gara penghargaan. Terus jangka pendek, penghargaan itu ternyata hanya berefektif pada jangka waktu pendek. Kalau nggak ada penghargaan lagi, nggak mau lagi. Itu kata teori penghargaan. Penghargaan tidak efektif ya, sekaitan juga dengan yang tadi. Penghargaan itu efektif hanya untuk waktu yang singkat. Kalau sudah nggak diberi penghargaan, kemungkinan kurang semangat, malah kecewa. Tadi sudah bagus, tadi ternyata nggak ada penghargaannya, kecewa, merasa apa namanya? Ya kalau nggak kecewa itu kesuruh. Iya, jadi sia-sia aja tadi saya berbuat baik, ternyata nggak ada hadiahnya. Nah, ternyata penghargaan itu tidak efektif untuk menimbulkan disiplin positif. Terus penghargaan merusak hubungan. Nah, ini ada anak yang kita suka kasih penghargaan terus karena dia memang mampu. Kebetulan dia kita kasih pertanyaan dia lagi, kita kasih apa dia lagi. Nah, ternyata ini dapat merusak hubungan antara dia dan teman-temannya. Teman-temannya jadi iri, enggak Bu? Teman-temannya ya udahlah, dia juga yang bakal dapat. Jadi teman-temannya malah nggak termotivasi lainnya juga dapatnya gitu. Dia juga. Nah, contohnya mungkin pas kita membagikan rapor di lapangan, yang semangat tuh orang-orang yang ya saya mau dapat nih itu hadiah gitu. Yang lain cuek-cuek aja, saya enggak kita dapat. Itu penghargaan ternyata merusak hubungan, malah ada yang benci ke temannya yang sering dapat penghargaan. Penghargaan mengurangi ketepatan. Nah, ini dilakukan riset atau sebuah penelitian. Ternyata anak-anak yang disuruh melakukan sesuatu dengan iming-iming sebuah hadiah, mereka nggak berhasil. Malah anak-anak yang disuruh saja, nanti kalau betul Bu kasih tahu itu betul gitu. Ternyata malah itu yang banyak berhasil. Itu ada penelitian yang dilakukan oleh orang yang membuat teori penghargaan ini ya. Terus penghargaan menurunkan kualitas, ini juga berdasarkan penelitian. Jadi ada mahasiswa di sebuah kampus, mereka jurnalis kampus membuat berita di kolom utama. Pertama mereka tidak ada dikasih apa-apa, dijanjikan. Ternyata setelah dijanjikan mereka malah tidak bisa lagi membuat berita-berita yang bagus gitu. Ada penelitiannya. Terus mematikan kreativitas ya, sama mungkin ya. Jadi orang yang ini ada penelitian juga, penghargaan itu malahan menurunkan kreativitas ketika sesuatu tanpa dia janjikan penghargaan lebih baik daripada dijanjikan. Penghargaan menghukum. Ternyata penghargaan ini menghukum. Jadi katanya ketika kita menjanjikan suatu penghargaan kepada anak murid sebelum anak murid itu melakukan sesuatu, itu artinya seperti waktu tidak sadar bahwa tidak percaya mereka bisa melakukan. Padahal mereka sebenarnya bisa tanpa diiming-iming, tapi mereka bisa. Jadi itulah menghukum mereka sendiri bahwa mereka nggak bisa gitu. Itu teori tentang penghargaan. Nah, ada kasus sekaitan dengan teori penghargaan. Jadi ibu kelas 2, anak-anak kelas 2 yang mungkin Bapak Ibu tahu ya, masuk kelasnya berebutan. Tentu mengganggu proses pembelajaran. Jadi ibunya ini banyak anaknya sibuk menenangkan muridnya. Karena ibunya panik gimana menenangkan muridnya, dikasihnya stiker bintang. Stiker bintang, nah ternyata karena stiker bintang ini anaknya jadi rapi anaknya berbaris. Terus ketika ibunya tidak datang, digantikan oleh bapak guru yang lain, ternyata anaknya kembali kacau masuk kelasnya tanpa stiker bintang, karena bapak yang menggantikan tuh tidak ada stiker bintangnya. Nah, ini sebuah kasus tentang penghargaan. Sebuah stiker bintang tadi ternyata hanya berlaku pada gurunya yang punya stiker bintang, dia patuh. Yang tidak, kacau lagi gitu. Kira-kira mungkin tidak terjadi seperti ini Bapak Ibu? Iya kan? Terus pertanyaannya, kira-kira siapa yang mau saya bantu menjawab ini? Kira-kira motivasi anak tadi untuk berdiri antri sebelum masuk kelas itu apa? Dan ada nggak cara lain yang bisa kita lakukan supaya anak ini mau antri tanpa ada stiker bintang? Mungkin ada Bapak Ibu yang mau berpendapat untuk kedua jawaban ini? Silakan Ibu atau Bapak. Bu, kira-kira ada nggak ya
selain stiker bintang yang bisa kita berikan ke anak untuk supaya mereka mau antri di depan. Ada Bapak Ibu? Terima kasih Ibu untuk pertanyaan yang pertama ini, kira-kira apa motivasi murid kelas 2 untuk bersedia berdiri antri sebelum masuk kelas? Mungkin cara lain dengan tadi pertama dengan cara memberi bintang, mungkin kedua mungkin bisa kita lakukan siapa yang antrinya paling bagus atau yang tidak berdirinya yang bagus, nanti itu yang masuk terlebih dahulu. Terima kasih Bu. Terima kasih kepada Bapak. Ada mungkin Bapak Ibu yang lain punya strategi nih, anak nih kacau masuk kelasnya, mau menimbulkan ada di dalam diri gitu. Ya, kata Bapak tadi kita kasih yang mau nyerapi masuk duluan. Kak. Kalau Bapak Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Motivasi supaya murid-murid kelas 2 itu untuk bersedia berdiri antri sebelum masuk kelas itu, mungkin yang pertama sekali itu adalah gurunya dulu. Kalau gurunya disiplin tepat waktu atau tidak maksudnya itu ikut juga memberikan contoh kepada murid dulu. Kalau setiap kita iming-imingi itu umpamanya dikasih bintang tadi itu ya memang betul juga. Kalau tidak dikasih bintang mereka akan bertaburan lagi gitu. Nah mungkin itu aja Bu. Gurunya yang terlebih dahulu disiplin. Ya, ada lagi Mungkin pendapat lain ini pasti kita alami ini menertibkan anak ini. Kira-kira yang si Ibu Ana tadi kenapa ini dikasih stiker bintang. Nah kata Pak Agus, kita harus jadi teladan. Nah itu benar Bapak Ibu. Untuk segala disiplin positif yang ada di sekolah, yang terlebih dahulu mencontohkan disiplin positif itu adalah guru. Jadi guru yang jadi teladan. Ya. Kira-kira ada lagi cara lain? Nah, kata Pak Abdal tadi yang masuk duluan gitu, yang tapi boleh tanpa harus ada bentuk fisik seperti stiker bintang. Kalau yang dilakukan Pak Abdal dilakukan oleh guru yang menggantikan bisa. Nah tapi kalau stiker bintang ini mau kemana dicari sama gurunya ketika gurunya sakit, guru pengganti yang nggak punya stiker bintang gitu. Tapi kalau sekedar yang masuk duluan ya bisa kita menggantikan Bu Anas kalau memang Bu Anas menerapkan seperti itu. Bisa jadi. Terus mungkin sekedar pujian. Nah yang bagus anak ibu itu juga bisa digantikan oleh guru lain. Tapi kalau bentuk fisik seperti stiker bintang itu kesusahan nanti guru ketika kita tidak datang gitu. Benar sekali Bapak Ibu, terima kasih atas pendapatnya. Nah selanjutnya adalah keyakinan kelas. Bapak Ibu sudah punya keyakinan kelas di kelas masing-masing? Sudah, biasa, memang sudah ya. Kesepakatan kelas. Nah, boleh. Kesepakatan dan keyakinan tuh menurut Bapak Ibu beda atau sama ya? Beda. Ya, beda. Kira-kira beda apa, Pak? Kesepakatan dan keyakinan. Dua hal yang berbeda. Boleh? Bedanya di mana? Jadi kesepakatan itu benar, tapi sudah naik sedikit sekarang jadi keyakinan. Apa yang kita sepakati harus kita yakini. Jadi apa yang sudah kita sepakati ini harus kita yakini. Nah itu namanya keyakinan kelas. Sama aja, cuman sekarang lebih ke kesepakatan itu diyakini, namanya keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Silakan, mungkin ada yang mau bantu jawab. Kenapa kesepakatan keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas saja? Gitu. Bapak Ibu kan punya kan di sekolah atau di kelasnya. Kenapa Bapak Ibu buatnya kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Alasannya saya mau tahu aja. Gitu. Silakan Pak. Sekali Bapak sudah kelihatan. Kenapa? Baik, terima kasih.
Mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas? Biasanya kalau peraturan kelas itu biasanya datang dari guru, ya, dan disepakati bersama, ya. Dan bahasanya pun biasanya kalau peraturan, contoh ya, tidak boleh datang terlambat. Ya. Kalau keyakinan itu biasanya datang dari siswa itu sendiri dan disepakati semua yang ada di dalam kelas itu. Dan sebagai contohnya itu mungkin bahasa tidak boleh datang terlambat itu dirubah ya, dirubah menjadi datang tepat waktu. Mungkin itu aja. Terima kasih. Ya, jadi alasan, terima kasih atas Bantuan jawaban dari Pak Agus. Pak Agus memberi saya apa tadi alasan kenapa Pak Agus buat keyakinan kelas bukan peraturan, karena keyakinan kelas ini kata-katanya lebih positif. Terus sudah disepakati. Kalau peraturan guru saja yang buat, anak harus ikut. Nah, lebih bagus keyakinan kelas. Yang kedua, kenapa keyakinan kelas ini penting supaya terbentuk budaya positif? Kenapa keyakinan kelas ini penting supaya terbentuk budaya positif? Nah, kira-kira ada yang mau bantu menjawab atau berpendapat? Power off. silakan Bapak dan Ibu. Baik, Ibu. Kenapa keyakinan Bluetooth mode. penting buat Ibu? Waiting for connection. Baik, Bu. Kenapa Bu Ibu membuat keyakinan kelas supaya menciptakan sebuah kebiasaan baik di sekolah? Dengan adanya silakan Bu. Kenapa pun nggak ada yang salah di sini. Nah, terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya, mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif. Yang jelas dengan adanya keyakinan kelas otomatis budaya positif itu akan terbentuk sendiri karena karena keyakinan kelas itu timbul dari diri siswa kita masing-masing dan kita arahkan, kita kumpulkan, kita bimbing, kita bina sebagai seorang guru atau pendidik. Memang kita yang harus membentuk hal itu dan kita yang akan mengarahkan kemana dampak positifnya itu akan timbul dan berefek kemana terhadap kepada kita. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu atas pertanyaannya. Sudah menjawab. Ada lagi mungkin yang mau menambahkan? Itu apa ya? Saya setuju ya. Adanya keyakinan kelas ini, keyakinan kelas itu dari anak datangnya. Kalau dari mereka, berarti mereka punya nilai itu di dalam dirinya dan itu akan mendukung sebuah budaya positif. Ya, setuju saya dengan pendapat Ibu tadi. Yang ketiga, bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Bu, bantu jawab Bu. Bagaimana supaya keyakinan kelas ini efektif, benar-benar diterapkan, benar-benar terlaksana? Kira-kira ada enggak caranya gitu? Silakan. Baik, jadi pertanyaan untuk nomor 3 ini mungkin dari kita jabarkan dari pertanyaan kedua tadi. Jadi yang dijawab oleh Ibu Hen tadi, setelah kita arahkan, setelah kita bimbing, berarti langkah kita selanjutnya adalah memberikan contoh. Berarti kita ikut melaksanakan. Kita tidak hanya menyuruh siswa saja, kita juga ikut berperan melaksanakan. Semua keyakinan kelas yang telah dibuat bersama, disepakati bersama. Ya, terima kasih. Benar ya Bu? Sama lah, saya setuju juga. Mewujudkan keyakinan kelas yang efektif itu keyakinan kelas bukan hanya dari untuk anak saja, tapi semua warga di kelas. Artinya guru juga harus mencontohkan terlebih dahulu bagaimana kita mewujudkan keyakinan kelas. Nah, selain itu, tadi kita punya nilai-nilai yang diyakini dalam keyakinan kelas itu. Contoh yang dikatakan Bapak tadi, datang tepat waktu. Nilai apa yang ada di situ? Nilai kebajikan apa yang ada di datang tepat waktu? Nilai mandiri bisa. Jadi nilai disiplin, ya, disiplin positif itu. Jadi itu yang perlu kita tanamkan, nilai mandiri itu. Jadi kita tanamkan setiap hari. Keyakinan kelas bukan hanya terpajang, namun direview setiap hari. Sudah kita berbuat seperti ini. Jadi bukan kita pajang saja. Terus keyakinan kelas ini contoh.
berdoa dengan khusyuk itu sebuah keyakinan kelas punya nilai apa di dalamnya? Nilai kelima, ya beriman dan bertakwa. Anak yang memiliki keyakinan iman dan takwa, dia berdoa dengan khusyuk tanpa ada pengaruh dari ibunya. Yang berdoa dengan baik nanti ibu kasih jempol, itu belum punya nilai kebajikan di dalamnya. Tapi ada anak yang berdoa karena memang dia butuh berdoa supaya Allah memberikan dia pengetahuan yang baik ketika dia belajar, itu dia berdoa. Nah itu anak yang sudah berhasil punya nilai kebajikan. Ada anak yang berdoa karena takut, misalnya nanti dia bercanda waktu berdoa, ibunya marah dengan kupingnya. Itu juga belum ada kontrol dari dalam dirinya untuk jadi keyakinan kelasnya belum efektif. Ketika keyakinan kelas Bapak Ibu efektif, berdoa dengan khusyuk, namun gurunya ketika anaknya sudah berdoa, gurunya masih sibuk mungkin menyiapkan buku ADM yang akan diajarkan hari itu. Nah, atau anaknya berdoa tapi ibunya kertas periksa soal atau berjalan-jalan di kelas, itu pasti keyakinan kelasnya tidak akan efektif terlaksana. Tapi ketika anak kita berdoa, kita dulu di depan yang khusyuk berdoa, baru anak pasti lihat gurunya khusyuk berdoa, pasti dicontoh anaknya begitu. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menjalankan keyakinan kelas supaya efektif seperti yang dikatakan Bapak dan Ibu, kita harus menjadi contoh terlebih dahulu. Kemudian nih, mengapa mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan saja? Contoh, Bapak dan Ibu mau pakai helm pergi naik kendaraan bermotor. Kalau yang sudah punya jawaban bahwa itu untuk keselamatan, itu sudah nilai kebajikan. Tapi ada kita yang pakai helm supaya tidak ditilang, tangkap polisi. Jadi kalau jalannya masih jalan-jalan desa ini, nggak pakai helm gitu kan. Tapi kalau sudah jalan-jalan yang besar itu, ya harus pakai helm nih, nanti ditilang gitu kan, tinggal luar. Jadi itu dua. Jadi yang satu dia sudah punya nilai kebajikan, walaupun ke jalan mana saja dia pasti pakai helm supaya dirinya selamat. Bisa jadi untuk menutup matanya supaya nggak kena debu atau nggak masuk angin atau apa. Itu nilai keselamatan yang dipentingkan, itu adalah keyakinan, itu yang namanya nilai kebajikan. Seseorang akan lebih tergerak menjalankan keyakinannya daripada sekadar ikut keteraturan. Nah, itu juga yang akan kita tanamkan kepada murid, sama seperti berdoa tadi. Nah, ini keyakinan kelas. Bapak dan Ibu sudah membentuk sebuah keyakinan kelas. Ini prosedur keyakinan kelas. Bukan prosedur, apa namanya? Sifat-sifatnya. Jadi keyakinan kelas itu abstrak daripada peraturan yang lebih rinci. Contoh, berpakaian lengkap pergi sekolah. Nah, itu peraturan kan. Harus memakai topi, dasi, sepatu hitam, baju putih merah pada hari Senin untuk upacara. Itu kalimat peraturan. Kira-kira kalau mau buat keyakinan, kalimatnya bagaimana Bapak Ibu? Lebih abstrak. Menggunakan pakaian yang rapi dan lengkap, pakai atribut yang lengkap. Ada yang lain, jadi kalimat keyakinan kelas ini lebih menyeluruh kalimatnya. Jadi bisa jadi itu ke pakaian, mungkin bisa jadi itu ke waktu. Ada mungkin kira-kira untuk memakai pakaian lengkap ini, kalau kita membuat keyakinan, itu ada nilai dalamnya. Kira-kira apa kalimatnya? Kalau kalimat peraturan memang jelas, harus berpakaian membawa topi, dasi, dan sepatu hitam, itu di peraturan sekolah. Kalau di keyakinan kelas dia lebih abstrak. Kira-kira anak yang menggunakan pakaian lengkap itu dia punya nilai apa? Anak yang sudah menggunakan pakaian lengkap datang ke sekolah dengan rapi, dia punya nilai tanggung jawab, benar. Jadi melaksanakan
segala tugas dengan tanggung jawab atau itu juga masuk ke dalamnya. Jadi lebih abstrak. Jadi banyak kegiatan yang bisa masuk ke dalam keyakinan itu. Melaksanakan segala sesuatu dengan tanggung jawab. Bisa masuk pakaiannya rapi, dirinya rapi, masuk ke tanggung jawab. Terus dia datang tepat waktu, masuk juga dia ke tanggung jawab. Jadi abstrak kalimatnya. Terus pernyataannya bersifat universal, ya tadi menyeluruh. Terus senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, seperti kata Bapak tadi, tidak ada pakai kata tidak boleh. Kita pakai kalimat yang positif. Tidak boleh berlari-lari di dalam kelas. Jadi apa kalimat positifnya Bapak Ibu? Tidak boleh berlari-lari di dalam kelas ketika jam pelajaran. Oke. Kalimat positifnya? Jadi ganti. Jadi duduk tenang ketika jam pelajaran. Gunakan kalimat positif. Hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Nah, mau nyusik, mau disepakati, mau diyakini. Kalau terlalu banyak, nanti tidak ingat. Kalau bisa, ini harus diingat. Bukan kalau bisa, memang harus ya. Harus diingat dan dipahami. Jadi karena universal tadi ada 5 saja, tapi dia bisa masuk segala perlakuan ke dalam itu. Jadi tidak perlu banyak-banyak bikin keyakinan kelas. Kita buat 4, 3, 5 tapi sifatnya universal. Sifatnya lebih Power abstrak. of. Pembuatan keyakinan kelas lewat surah pendapat. Mungkin sudah Bapak Ibu laksanakan. Melaksanakan Keyakinan kelas dengan menampung segala pendapat dari murid-murid. Terus meninjau kembali dari waktu ke waktu. Nah, itu yang tadi bahwa keyakinan kelas ini bukan hanya untuk dipajang, tapi benar-benar ditinjau. Benar-benar kita review, kita refleksi apakah sudah kita melaksanakannya atau belum. Nah, itu tentang pembentukan keyakinan kelas. Nah, terima kasih. Apakah ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu sekaitan dengan materi yang sudah saya sampaikan tadi? Dipersilakan. Pas Bapak dan Ibu. Ya, kalau tidak ada, aduh, tidak ada. Ya, terima kasih atas partisipasinya. Semoga salah dan janggal saya mohon maaf. Saya di sini berdiri di depan bukan untuk tapi masih belajar gitu. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acaranya. Udah.